Halo semuanya, saya David, seorang guru di TKS Golden Christian School Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya sangat antusias karena saat ini saya sedang mengikuti pelatihan sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 dengan fasilitator Bapak Justinus Budi Setianto SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Frida Magdalena SE. Dalam video ini, saya akan dengan senang hati berbagi perjalanan pemikiran saya selama mengikuti modul 1.1. Penasaran? Let's do this together! Ki Hajar Dewantara, atau lebih dikenal dengan nama Raden Mas Suwarji Suryaningrat, adalah pendiri perguruan taman siswa dan sosok yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pemikirannya tentang pendidikan menekankan pentingnya memperhatikan setiap siswa sebagai individu yang unik. Artinya, setiap anak memiliki potensi yang berbeda dan berhak mendapatkan pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai budaya mereka. Pendekatan Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan juga menekankan pada pemberdayaan siswa untuk berkembang secara holistik. Hal ini artinya tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga memperhatikan perkembangan psikologis, emosional, dan sosial siswa. Dengan demikian, pendidikan yang diterapkan harus menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan bermakna bagi siswa, tanpa diskriminasi. Apakah Anda tahu bahwa terdapat beberapa aspek dalam pemikiran saya mengenai pendidikan dan pembelajaran di kelas yang ternyata kurang sesuai ketika dibandingkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Dan mungkin hal ini juga yang sedang dialami oleh guru-guru lain di luar sana. Apa saja hal tersebut? Yang pertama, murid adalah objek pembelajaran. Saya selalu mempersiapkan pembelajaran di kelas tanpa mempertimbangkan karakter dan minat anak didik saya. Saya merasa telah menjalankan kewajiban profesional saya sebagai seorang guru dengan memperlakukan murid sebagai objek pembelajaran semata. Yang kedua, menggunakan metode teacher-centered learning. Saya sering menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher-centered learning. Pandangan saya bahwa sumber pembelajaran utama hanya berasal dari guru, dan siswa diharapkan untuk mendengar dan menyelesaikan tugas. Hal ini menyebabkan suasana kelas terkadang terasa monoton bagi murid-murid saya. Dan yang terakhir, mengutamakan ketuntasan nilai minimum anak. Saya sering mengutamakan ketuntasan nilai minimum anak dalam penilaian saya. Penekanan saya lebih pada hasil evaluasi formal untuk menilai pencapaian anak dalam pembelajaran, daripada memahami karakter dan minat individual anak didik saya secara pribadi. Nah, selama mengikuti modul 1.1 dalam guru penggerak, saya menyadari bahwa perspektif saya terhadap pendidikan sebelumnya keliru. Lantas, hal-hal apa saja yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya sebagai seorang guru setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan pada modul 1.1 ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pemahaman tentang peserta didik. Saya mulai memahami bahwa setiap peserta didik adalah individu yang unik, memiliki potensi yang berbeda, dan berhak mendapatkan pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai budaya. Hal ini membantu saya dalam memberikan pendekatan yang lebih profesional dan tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing murid saya di kelas. Yang kedua, pola interaksi dan relasi. Saya mulai mengubah cara saya melihat dan menempatkan murid. Saya memperhatikan bagaimana pola interaksi dengan murid dapat mempengaruhi pembelajaran dan perkembangan mereka. Saya juga memperhatikan pentingnya membangun relasi yang baik dengan murid untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketiga, pendekatan pendidikan yang memerdekakan. Saya akan mulai menerapkan pendekatan pendidikan yang memerdekakan sesuai dengan konsep yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara. Saya lebih fokus pada upaya pemberdayaan murid untuk menjadi individu yang mandiri, kreatif, dan berkembang secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang inklusif. Saya memahami pentingnya memperlakukan setiap murid secara adil dan inklusif tanpa diskriminasi.
saya berusaha menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung bagi semua murid tanpa terkecuali. Dan yang terakhir, pembelajaran yang relevan dan bermakna. Saya mulai merancang pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari murid dan memiliki makna bagi mereka. Saya lebih berfokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Saya percaya bahwa hal ini juga mungkin sedang dialami oleh guru-guru lain di luar sana. Maka, tidak ada salahnya bagi teman-teman semua menjadikan video ini sebagai referensi. Untuk mencapai keselarasan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, ada beberapa hal yang akan segera saya terapkan di sekolah dan di kelas saya. Tentunya, agar dapat memberikan pendidikan yang terbaik bagi para anak didik saya. Teman-teman mau tahu? Simak ya. Yang pertama, melibatkan anak didik. Saya memahami bahwa setiap anak didik adalah individu yang unik dengan kebutuhan dan potensinya masing-masing. Dengan melibatkan anak didik secara aktif, dalam proses pembelajaran, saya dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung perkembangan holistik anak didik. Yang kedua, pengembangan profesional. Sebagai seorang guru, saya merasa penting untuk terus mengembangkan diri melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan. Dengan terus belajar dan mengikuti perkembangan terkini dalam dunia pendidikan, saya dapat memberikan pembelajaran yang relevan dan bermutu tinggi di sekolah. Yang ketiga, pendekatan holistik. Saya perlu memperhatikan aspek psikologis, emosional, dan sosial anak didik, bukan hanya aspek akademis semata. Dengan memahami anak didik secara holistik, saya dapat menciptakan hubungan yang positif dan mendukung perkembangan seluruh aspek kehidupan anak didik saya. Yang keempat, pemberdayaan anak didik. Saya menyadari saya memainkan peran yang sangat penting dalam memberdayakan anak didik saya untuk mengembangkan potensi dan keterampilan mereka. Dengan memberikan kesempatan bagi anak didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan mengambil inisiatif, saya dapat membantu mereka menjadi pribadi yang mandiri dan kreatif. Dan yang terakhir, kesadaran multikultural. Dalam lingkungan pendidikan yang semakin multikultural, saya perlu memiliki kesadaran akan keberagaman budaya dan nilai-nilai yang ada di dalam kelas. Dengan memahami dan menghargai perbedaan, saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan bagi semua anak didik saya. Akhirnya kita sampai di penghujung video ini. Dengan melakukan perubahan ini, diharapkan dapat membantu saya sebagai seorang pendidik dan juga siapapun yang menonton video ini untuk mencapai keselarasan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yang menekankan pendekatan holistik, keberagaman budaya, dan pemberdayaan murid. Tujuan saya adalah memberikan dampak positif yang signifikan dalam kehidupan anak didik, serta turut berkontribusi dalam menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Melalui pemahaman terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya bertekad untuk menjadi pendidik yang lebih baik dan memperhatikan kebutuhan individual peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memerdekakan, serta merancang pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi anak didik saya. Terakhir, semoga video ini memberikan manfaat bagi Anda. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.